saja untuk Ustadz mulai kajian kita pada malam ini. Waduh Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Bapak Ibu, jamaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Di bulan yang lalu kita sudah membahas biografi Imam An-Nawawi, guru-guru beliau, murid-murid beliau, lahirnya beliau, wafatnya beliau, hingga sejarah bagaimana beliau karena disibukkan dengan ibadah, disibukkan dengan jihad, hingga tidak sempat melaksanakan ibadah yang paling panjang, yaitu ibadah apa? Ibadah nikah, ya. Kalau sholat tuh Pak, pendek waktunya dari takbir hingga salam. Tapi kalau nikah itu waktunya sangat panjang, dari akad hingga hari kiamat kalau kita cerai itu. Ya, dari akad hingga wafat. Nah, beliau tidak menikah karena disibukkan dengan jihad, disibukkan dengan thalabul ilmi. Jasa beliau kepada umat Islam sangat besar. Ini kayaknya bocor Pak Emir ya? Baik. Jasa beliau kepada umat Islam luar biasa. Kenapa? Karena kalaulah Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Quran adalah kitabullah sumber pertama, As-Sunnah adalah sumber kedua, berapa ribu juta sunnah yang harus kita baca, ya. Nah, Imam An-Nawawi ini beliau menyusun sunnah Nabi SAW dan meringkasnya. Jadi Ibnu Salah itu beliau mengatakan, andaikan waktu kita banyak, andaikan waktu kita cukup dan Allah berikan kepada kita semangat untuk mengkaji ilmu, maka bacalah seluruh sunnah Nabi. Tapi andaikan waktu kita terbatas, maka dari hadis Nabi itu ya topiknya terbagi dua. Ada yang diringkas oleh Imam An-Nawawi dan ada yang diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Riyadhus Shalihin itu fokusnya pada bab-bab tentang muamalah, bab tentang akhlak, bab tentang ibadah, dan tentang hati. Sedangkan hadis-hadis Nabi yang diringkas, ya, itu khusus bab hukum adalah kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau Pak Emir ingin jadi doktor hadis, itu mesti baca semua hadis. Tapi andaikan waktu kita terbatas nih, nggak sempat belajar S1 sampai S3 doktor ya di bidang hadis. Nah, waktu kita terbatas, maka cukuplah kita membaca dua kitab hadis. Satu Riyadhus Shalihin ya, yang banyak berbicara tentang akhlak, berbicara tentang hati, berbicara tentang muamalah ya, dan hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Ini terkait masalah hukum. Begitu ya. Jadi kalau diringkas semua hadis Nabi SAW, para ulama sepakat akan keluar dua nama kitab. Satu Riyadhus Shalihin, berbicara akhlak dan ibadah. Yang kedua kitab Bulughul Maram yang berbicara masalah apa? Masalah hukum. Begitu tuh. Andaikan waktu kita terbatas. Paling tidak apa? Di rumah kita punya dua kitab ini nih. Ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan dalam muqaddimahnya, itu yang tadi saya minta Pak Emir ya. Jadi beliau mengatakan wa altazimu fihi alla adhkura illa hadisan sahihan minal wadhihat. Ya. Dan aku berupaya untuk tidak memasukkan dalam kitabku ini Riyadhus Shalihin kecuali hadis-hadis sahih yang sudah jelas. Paham nggak? Begitu ya. Jadi jangan, kalau kata orang Sunda apa? Capek gawe tika pake. Apa itu artinya itu? Capek gawe tika pake. Ya capek-capek kita bekerja tapi nggak ada guna.
nggak ada manfaat. Kenapa? Nggak sesuai dengan ketentuan. Nah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Imam An-Nawawi ini seluruhnya sahih, Pak. Minimum hasan. Mudhafan ilal kutubis sahihatil masyhurah. Karena Riyadhus Shalihin ini diambil, diringkas dari hadis-hadis yang sudah masyhur dan sahih. Seperti apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Jadi beliau sendiri mensyarahkan Sahih Muslim dengan judul kitabnya Al-Minhaj. Ya, Al-Minhaj ini karya beliau ya ketika mensyarahkan Sahih Muslim. Nah, jadi kebanyakan memang hadis-hadis Riyadhus Shalihin diambil dari mana? Sahih Muslim. Tapi hanya bab akhlak, bab ibadah, bab nubuwat dan al-qulub saja. Nah, jumlah hadisnya sudah kita bahas, ada 1894 hadis. Kalau Sahih Bukhari itu kan 7.000-an lebih itu. Ya, ini udah diringkas. Bahkan Riyadhus Shalihin ini saking sayang beliau kepada kita ya. Riyadhus Shalihin diringkas lagi jadi apa coba? Jadi hadis arba'in begitu ya. Tolong arba'in jangan diringkas lagi jadi hadis 4, jangan tuh ya. Saya izinkan Bapak Ibu untuk kita mengharap keberkahan dari Allah, juga hikmah yang diberikan Allah kepada muallif penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi. Sebelum masuk ke bab 1 terkait masalah ikhlas, kita bacakan dulu muqaddimah beliau ya, pengantar Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar. Segala puji bagi Allah ya, yang Maha Esa, Maha Memaksa, Maha Agung dan Maha Pengampun. Mukawwirul laili 'alan nahar, ya, yang membolak-balikan malam di atas siang. Tazkiratan liulil qulubi wal absar, sebagai peringatan bagi mereka yang memiliki hati dan pandangan. Wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar, dan sebagai pelajaran bagi mereka yang berakal dan mengambil hikmah. Alladzi aiqadha min khalqihi man istafahu, di mana Allah Subhanahu wa taala membangunkan makhluk yang terpilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala jika hendak mengangkat derajat seseorang, memilih seseorang itu digemarkan tahajud. Begitu ya. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Orang yang Allah berikan qawlan tsaqila, amanat yang besar, itu pasti disuruh apa? Qumil laila. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin didekatkan derajatnya, diangkat oleh Allah, maka jadilah penikmat qiyamul lail. Fazahadahum fi hadhihi dar. Orang yang Allah bangunkan di malam, itu Allah berikan bekal di alam dunia ini. Wasyaghalahum bimuraqabatihi, dan Allah akan sibukkan di atas pengawasannya. Wa idamatil afkar wa mulazamatil iti'adhi wal adhkar, dan Allah senangkan mulazamah untuk mengambil pelajaran serta berzikir. Wa waffaqahum lidda'bi fil ta'atihi, dan Allah selalu semangatkan untuk taat kepadanya. Wa ta'ahubi lidaril qarar, dan Allah siapkan untuk hari pembalasan. Wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawar, dan Allah berikan pengawasan bagaimana dia menjadi takut dan wajib baginya persiapan akan hari kebangkitan. Wal muhafadzatu ala dzalika ma'a taghayyuril ahwali wal athwar, dan selalu menjaga dalam urusan baik dan buruk untuk selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dalam perubahan zaman dan waktu. Ahmaduhu, aku memuji Allah, ablaghu hamdin, dengan pujian yang amat tinggi, wa azkahu, dan paling suci, wa ashmalahu wa atsmah, wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim. Mungkin tidak saya terjemahkan ya biar cepat. Ar-Raufur Rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun. Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah
فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة فإنها دار نفاذ لا محل إخلاد ومركب عبور لا منزل حبور ومشرع انفصام لا موطن دوام فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد وأعقل الناس فيها هم الزهاد قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعنام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وآية في هذا المعنى كثيرة فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وأنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة. Nah ini kalimat Imam An-Nawawi. Wa ra'aitu an najma mukhtasaran min al-ahadits sahihah dan aku memandang untuk mengumpulkan ya hadis-hadis yang diringkas dari hadis-hadis sahih mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibi ila al-akhirah ya yang menyangkut urusan-urusan para pencari akhirat. Jadi memang Bulughul Maram ini hadis-hadisnya banyak berkutat terkait urusan ke akhirat, Pak. Urusan ibadah, urusan akhlak, urusan hati itu, Pak. Tuh. Ya, jadi ini dia ringkasan dari hadis-hadis sahih. Wa muhassalan li adabihi batinati wa dhahira jami'an li tartibi wa tarhib wa sa'iri anwa'i adabis salikin. Bahkan di sini beliau menjelaskan tentang adab salikin. Jadi ada sisi tasawufnya nih ya. Bukan hanya ibadah tapi bagaimana akhlak seorang yang ahli ibadah. Min ahadits zuhdi tentang zuhud, wa riyadatin nufus tazkiyatun nufus, riyadhahnya bagaimana, wa tahdhibil akhlaq, bagaimana akhlak yang meresap dalam jiwa, wa taharatil qulubi wa ilajiha, bagaimana menyembuhkan penyakit hati, wa siyanatil jawarihi wa izalati i'wajiha wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan terkait suluk-suluk arifin, orang yang arif billah. Waltazimu fihi alla adhkura illa hadithan sahihan minal wadihat. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Dan aku berupaya memulazamahkan untuk tidak mengambil, memuat dalam kitab ini kecuali hadis-hadis sahih. Mudhafan ilal kutubis sahihatil masyhurah, yang disandarkan kepada kitab-kitab hadis yang masyhur. Wasdurul abwab minal Qur'anil azizi bi ayatin karimat wa awshahu ma yahtaju ila dhabtin aw sharhin ma'na khafiyyin binafaisi min at-tashbihat wa idza qultu fi akhir haditsin muttafaqun alaih fa ma'nahu rawahul Bukhari wa Muslim. Jika aku menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin ini muttafaqun alaih, maka yang dimaksud adalah Bukhari Muslim. Dan ini paling banyak ya. Jadi paling banyak. Makanya kalau waktu kita singkat untuk mempelajari kitab-kitab hadis, maka cukuplah kitab akhlak, kitab ibadah, kitab suluk, ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Hadis hukumnya yaitu hadis Bulughul Maram. Wa arju in tamma hadzal kitab ay yakuna saighan lil mu'tani bihi ila al khairat, hajizan lahu
an anwa'il qabaihi wal muhlikat. Di sini dijelaskan juga agar jiwa raga kita terhindar dari kotoran-kotoran lahir dan kotoran-kotoran batin. Wa ana sa'ilun akha intafa'a bi syai'in minhu ayyad'uli. Nah, dia meminta kepada yang membaca Riyadhus Shalihin itu agar mendoakan beliau. Begitu ya, jangan enak-enak aja baca kitab, pelajari kitab, ngirim doa kepada penulisnya, enggak. Subhanallah. Itu namanya habis manis sepah dibuang. Jangan tuh ya. Wali-walidi. Nah, dia minta didoakan juga orang tuanya. Subhanallah. Jadi bolehlah kita nanti setiap kali membuka pengajian Riyadhus Shalihin ini kita doakan Imam An-Nawawi, kemudian keluarganya, wa masyayikhi. Dia juga minta didoakan guru-gurunya, wasairi ahbabina, dan didoakan ya ahbab-ahbab, maksudnya muslimin muslimat, wal muslimina ajma'in, wa 'alallahil karimi i'timadi, dan kepada Allah lah itu jantungku, peganganku, wa ilaihi tafwidi, dan kepada Allah lah harapanku, wastinadi, dan sandaranku. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil hakim. Nah, ini muqaddimah dari Imam An-Nawawi. Baik, kita masuk ke bab pertama ya, dari 1894 hadis. Bab pertama ini babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al bariza wal khafiyah. Jadi bab tentang ikhlas, menghadirkan niat pada seluruh amal, ucapan ya, kemudian tindakan baik yang nampak ataupun yang tersembunyi nih Pak. Nah, hadis tentang ikhlas ini ada 12 hadis ya. Hadis pertama seperti halnya kitab-kitab hadis yang lain, begitupun Imam An-Nawawi mengambil hadis pertama pada bab ikhlas itu hadis niat yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab. Tapi memang karakteristik Riyadhus Shalihin ini seperti Sahih Bukhari, yaitu beliau memulai dengan apa? Dengan ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah, ikhlas kepadanya dalam beragama, lurus mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu komponennya apa? Satu, beribadah ikhlas karena Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menegakkan, membayar zakat. Ini 3 komponen nih Pak. Ya, 3 komponen dalam apa ini dinul qayyimah. Jadi dinul qayyimah komponennya ikhlas, salat, zakat. Ikhlas, salat, zakat. Dalam salat ada ikhlas, ya. Dalam salat ada zakat. Bahkan rangkaian rangkaian rukun Islam itu dalam salat ada. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Syahadat dalam salat ada. Tentu nggak sah salat kita kalau kita tidak membaca syahadat. Rukun Islam yang kedua apa? Salat. Tentu salat itu salat. Yang kedua zakat. Dalam salat ada zakat. Apa maksudnya? Zakat itu kan artinya zakayu zaki, membersihkan, mengorbankan. Bisa jadi ketika kita waktu sholat itu waktu yang sebetulnya kalau kita mau gunakan banyak untung tuh. Andaikan pedagang tuh ya, subhanallah. Andaikan ngantor, ngobjek tuh. Tapi kita korbankan itu semua, ya, kita korbankan itu semua demi Allah. Ya, zakat bukan tuh namanya tuh. Kita korbankan tuh, zakat itu. Nggak kita ambil, waktunya kita zakatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Apalagi rukun Islam, puasa, tentu dalam sholat ada puasa. Karena selama sholat kita nggak makan, nggak minum. Rukun Islam yang terakhir apa? Haji, tentu dalam sholat ada haji. Karena kita menghadap kemana? Ke Baitullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Tuh. Ya. Jadi kenapa Nabi sampai bersabda inna awwalu ma yuhasabu 'indallahi as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salat. Idza saluhat saluhal amalu kulluh. Jika bagus, bagus amal seluruhnya. Kenapa? Karena dalam salat semuanya ada. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Gitu tuh ya. Baik, ayat yang kedua waqala ta'ala surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak mengharap daging kurban, tidak juga mengharap darah kurban. Yang Allah harapkan dari kalian adalah takwa kalian. Inilah bab ikhlas nih, Pak. Ya, begitupun tadi salat kita, zakat kita nggak diterima kalau nggak ada ikhlas, Pak. Subhanallah. Makanya ikhlas ini sesuatu yang berat dia. Semua ajaran agama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu ada definisinya. Ya, sholat ada definisinya, haji, zakat, ya ada definisinya, sedekah bahkan infak zakat, ada definisinya, wakaf, ya. Satu-satunya ajaran item dalam Islam yang tidak ada definisinya itu hanya ikhlas. Hingga para sahabat bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakrin mahwal ikhlas? Apa itu ikhlas? Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Wallahi ma adri, aku nggak tahu apa itu ikhlas. Walau Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya ketika perang Badar. Ditanya ikhlas, nggak bisa dia. Kita sedekah enggak, zakat enggak, infak enggak. Fasih betul ya, mendefinisikan ikhlas itu. Apa kata Abu Bakar? Coba saya tanya Rasul ya. Siapa tahu Rasul tahu apa itu ikhlas. Ya Rasulullah, mahwal ikhlas, kata Abu Bakar. Wahai Rasul, apa itu ikhlas? Apa jawab Rasul? Wallahi ma adri, aku nggak tahu. Padahal Rasul itu orang yang nggak bisa tidur kalau ya di rumahnya itu ada 1-2 dinar tuh Pak. Bermalam di rumah beliau itu nggak bisa tidur Rasul. Kita nggak bisa tidur kalau nggak ada 2 juta, 3 juta, 5 juta, 1 miliar. Bahkan duit banyak di deposito, takut juga nggak bisa tidur kita. Rasul justru itu ada duit 1 dinar, bermalam di rumahnya nggak bisa tidur tuh. Kenapa? Khawatir wafat. Bagaimana itu statusnya? Allahu Akbar. Makanya Allah nggak rugi ya kalau seluruh makhluk itu nggak beribadah kepada Allah. Dan Allah pun nggak rugi kalau seluruh makhluk ingkar kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, kan begitu. Yang butuh itu kita kepada Allah. Makanya kalau kita berkorban, ini ayatnya kebetulan tentang korban nih, Al-Hajj ayat 37. Bukan Allah butuh daging korban, yang butuh daging korban kita. Sampai berebut kita tuh kan. Subhanallah. Allah nggak butuh daging kurban. Allah nggak butuh darah kurban. Yang Allah inginkan itu ketakwaan kalian. Makanya ketika Ibrahim alaihissalam diperintah menyembelih Ismail tuh Pak. Ya karena memang ini syariat Allah. Dia laksanakan nih perintah Allah ya menyembelih putranya. Belum sampai golok di leher Ismail udah Allah ganti. Kenapa? Udah ketahuan Ibrahim ini ikhlas. Dia betul-betul yakin menjalankan syariat Allah. Subhanallah. Kita duit 1.000 aja nggak mau disembelih, betul nggak? Duit 10.000 aja nggak mau disembelih. Keropak lewat, subhanallah. Itu kita keluarin dompet, ya. Kaget tuh Pak. Ternyata 50.000 nggak ada. 20.000 nggak ada. Subhanallah. 10.000 nggak ada. 5.000 nggak ada Pak. Bahkan 1.000, 2.000 nggak ada tuh. Akhirnya Pak, yang 100.000 nggak bisa disembelih tuh Pak. Ini Ibrahim Pak, anaknya mau disembelih Pak. Tapi ketika golok hendak bergerak di leher Ismail Pak, Allah buru-buru ganti itu. Menandakan apa? Allah sudah tahu ikhlasnya siapa? Ikhlasnya Ibrahim. Kita doanya keren kayak doa Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Tapi 50.000 aja nggak pernah disembelih Pak Emir. Allahu Akbar. Begitu tuh ya. Ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Ya, katakan Muhammad, ya, kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada kalian atau kalian menyatakannya, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Karena itu Allah itu nggak perlu dikuatkan dengan status kalian kalau kalian sholat tahajud atau enggak.
kalau kalian sedekah zakat atau enggak. Enggak perlu, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Subhanallah. Karena itu orang yang sedekah, makhluk enggak tahu, Allah senang betul tuh, Pak. Ada orang enggak perlu Allah tahu, yang penting makhluk tahu tuh, Pak. Ah, itu. Subhanallah. Bahkan orang yang sedekah, kanan-kanan sedekah, kanan kiri nggak tahu, Pak. Itu subhanallah, itu akan mendapat satu dari bagian 7 orang yang akan mendapat umbrella, payung besar Allah nanti pada hari akhir. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Apa artinya? Dia tidak memperdulikan makhluk tahu, Pak. Yang penting Allah tahu, Pak. Gitu ya. Subhanallah. Nah, ini baru masuk ke hadisnya, Jadi beliau pengantari di bab ikhlas ini dengan 3 ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih rawahu imamal muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ja'fi Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladzaini huma as-sahul kutubul musannafah. Nah, dari Amir Mukminin, dari Abu Hafs, dari Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Qarat bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Kalau bisa nih kita nih hafal Bapak Ibu ya, nasab kita nih minimum lah 7 ke atas. Pak Emir berapa? 17 ke atas Pak Emir. Ya, minimum tuh 7 ke atas kita tahu tuh ya. Dan Bapak Ibu mohon maaf ya. Ini orang yang ahli, sahabat yang paling ahli bab nasab keturunan Nabi adalah Umar bin Khattab. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar hadis Nabi, kullu nasabin wa sababin yanqati'u yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua nasab dan keturunan terputus sampai hari kiamat kecuali nasab dan keturunanku. Itu nggak akan terputus. Tuh Pak Amir itu nanti punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak. Belum tentu sampai hari kiamat tuh keturunannya. Tapi keturunan Rasul dari Hasan dan Husain itu pasti sampai hari kiamat. Ada namanya As-Sighaf, ada namanya Al-Atas, ada namanya Ash-Shihab, ada namanya dan lain sebagainya tuh ya. Nah, yang menyusun nasab-nasab itu ada ilmunya. Siapakah yang menyusun tersebut? Jawabnya adalah Umar bin Khattab. Jadi orang Syiah ini harus bersyukur kepada Umar bin Khattab. Andaikan tidak, maka yang menjaga nasab-nasab keturunan Nabi siapa? Begitu. Setelah beliau wafat, ilmu tersebut diturunkan kepada putranya. Yaitu siapa? Abdullah bin Umar. Begitu. Saking mulianya nasab Nabi, saking mulianya keturunan Nabi, hingga Umar sendiri ingin menikah. Kalaupun nggak dapat anak Nabi, dia dapatkan siapa? Cucu Nabi. Siapakah dia? Siapakah dia? Lupa lagi. Ini pengajian Sirah Nabawiyah kita nih. Siapakah dia? Siapakah cucu Nabi yang dididik oleh Umar bin Khattab? Ada yang tahu? Namanya Fatimah. Ya, Fatimah binti Ali binti Abi Thalib. Ya. Jadi ada lain, hati-hati tuh, bukan Fatimah binti Muhammad ya. Fatimah binti Ali. Itu istrinya siapa? Istrinya Umar bin Khattab. Ketika akan dinikahkan dengan Zainab, Zainab kan anak
Ali tertua yang dari perempuan. Tetapi kata Ali bin Abi, mohon maaf itu sudah aku jodohkan kepada putra kakakku Ja'far. Begitu ya. Jadi nikah dengan sepupu tuh. Umar bukan karena nafsu, Pak, tapi karena ada kemuliaan keturunan Nabi. Oh, luar biasa. Ya, kalau diizinkan juga boleh kita nih Pak Emir. Ya. Subhanallah, tuh ada kemuliaan tuh. Radhiyallahu anhu qal, berarti perawi pertama hadis ini adalah siapa? Umar bin Khattab. Bayangkan, Umar bin Khattab kan dia bukan as-sabiqunal awalun ya. Dia bukan golongannya Abu Bakar, bukan golongannya Utsman. Tetapi coba lihat hadis ini ya, ini dikalungkan Rasulullah kepada siapa? Kepada Umar. Apa artinya? Boleh Umar masuk Islam belakangan. Ya, walaupun di Mekah. Boleh Umar bukan as-sabiqunal awalun. Tapi hadis ini terkait niat, Pak. Umar yang pegang. Karena itu yang dilihat itu bukan yang duluan atau yang belakangan masuk Islam. Tetapi bagaimana kualitas hatinya, bagaimana kualitas niatnya. Qala, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Nah, ini namanya alat, Pak. Alat dari seorang perawi ya mendapatkan hadis dari Nabi. Ada sami'tu, ada ra'aitu. Ada sami'tu wa ra'aitu. Baik, saya tanya, aku mendengar dari Rasul. Dengan aku melihat dari Rasul, kuat mana itu? Halo, kuat mana itu? Bismillah. Ada yang bisa jawab? Mana yang paling kuat? Sami'tu atau ra'aitu? Aku mendengar dari Nabi atau aku melihat dari Nabi? Mana yang paling kuat nih? Mendengar dan melihat. Melihat. Kalau mendengar dan melihat itu tentunya Pak Emir. Pak Emir nih. Ayah wae. Melihat. Melihat. Yang paling kuat tuh mendengar, Pak Pohan. Karena kalau melihat tuh belum tentu konteksnya. Inilah yang menjadikan kenapa Abu Hurairah itu wudhunya itu hanya anggota yang wajib saja. Itu pun airnya cuma 1 seloki 100 sahabat. Kenapa? Karena Abu Hurairah melihat Nabi berwudu kala itu ketika perang. Nah, kalau melihat biasanya tidak ada penjelasan dari Nabi. Tapi kalau mendengar ada penjelasan. Paham ya? Nah, kalau melihat biasanya belum tentu dapat konteksnya. Tapi kalau mendengar dijelaskan oleh Nabi konteksnya. Begitu tuh. Qala, Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu binniyat, tergantung niat-niatnya. Nah, jadi yang derajatnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, ini pakai diksinya innamal a'malu binniyat, bukan innamal a'malu binniyah. Coba lihat di matan hadisnya, Pak Emir. Coba lihat ini nih. Innamal a'malu binniyat, ini pakai alif dan ta. Artinya ini bentuk jamak. Ya, bentuknya bentuk jamak nih. Innamal a'malu binniyat. Ada juga riwayat yang mengatakan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau ini tergantung niat-niatnya. Artinya apa? Kalau bisa ketika kita beramal, niatnya jangan satu. Tentu yang utama dan pertama adalah niat karena Allah. Tapi yang kedua ya, niat silaturahim, niat menghapus dosa, niat mengkifarati dosa, niat sodako. Seperti Bapak Ibu ikut pengajian malam Selasa ini. Pertama niat karena Allah. Yang kedua niat silaturahim, ketemu muslimin muslimat, tuh kan? Yang kedua niat sodakoh. Saya sebetulnya malam ini sibuk betul. Saya sebetulnya malam ini kalau pakai dagang, waduh laku dapat duit banyak. Tapi saya sedekah. Saya ingin mendapatkan ilmu dari Allah. Ya, niat menghilangkan kebodohan tuh. Niat apa? Sedekah kepada ustaz. Ya. Coba kalau nggak ada yang hadir, masa saya ngomong sendirian? Yang bener aja ini, subhanallah.
Begitu ya. Nah, karena itu Ibnu Taimiyah beliau mengeluarkan kalimat yang dahsyat. Apa Bapak Ibu? Kunu tujaron nawaya. Jadilah kalian saudagar niat. Jadi ketika melakukan amal soleh, niatnya jangan tunggal. Harus banyak. Kenapa? Manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Dalam Islam satu kebaikan, minimum dikali berapa? 10. Kalau niatnya 1 cuma 1. Kalau niatnya 2 dapat 20. Tapi kalau niatnya banyak, coba. Allahu Akbar. Paham ya? Dan ini bukan musyrik. Ada hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Begitu tuh. Subhanallah. Ini kita sekali pengajian, berapa pahala kita nih? Ya, kita niat karena Allah, kita niat menghilangkan kebodohan, kita niat mengkifarati dosa, kita niat sodako, niat silaturahim, niat menyenangkan guru. Wah, luar biasa ini. Subhanallah. Niat menghilangkan penyakit dan lain sebagainya. Gitu ya. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang ia niatkan. Ya, apa yang ia niatkan nih, Pak. Nawa ini Bapak Ibu, dia bisa isim, ya, bisa fi'il, bisa verba, bisa nomina. Kalau dia verba berarti nawa yanwi niyatan, artinya niat. Kalau dia nomina berarti nama satu kota di Damaskus, yaitu Nawa, tempat kelahiran Imam An-Nawawi. Makanya disebut Imam An-Nawawi. Kenapa? Lahirnya di Nawa. Kalau Pak Arif tinggal di Tasik, ya, jadi Arif At-Tasiki, harusnya begitu. Ya, Emir Al-Acehi atau apa? Al-Medani gitu tuh ya. Subhanallah. Nah, Nawa ini dulu masih bagian Palestina, Pak. Makanya Imam An-Nawawi beliau berazam, ya Allah, wafatkan aku di Palestina, katanya. Subhanallah. Kenapa? Ketika pasukan kaum muslimin datang menaklukkan, membuka, memerdekakan Aqsa, aku mendengar derap laju kudanya. Oh, luar biasa tuh. Jadi ada 2 tokoh besar Islam, Pak, itu yang ingin dimakamkan di tempat-tempat penting dalam sejarah Islam. Satu, siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Orang yang rumahnya Nabi tempati ketika hijrah. Beliau ingin diwafatkan, ingin dikuburkan di mana? Di dekat benteng Konstantinopel tuh. Agar derap laju pasukan kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel terdengar, katanya. Yang kedua siapa? Imam An-Nawawi. Beliau minta dimakamkan di mana? Di Palestina. Artinya Pak, Bapak Ibu, Palestina itu berarti cita-cita dari dulu, Pak. Paham nggak? Hah? Jadi Palestina itu cita-cita Pak para ulama dulu tuh, Pak. Jadi kalau ulama sekarang melakukan normalisasi, itu mesti dipertanyakan keulamaannya tuh, Pak. Imam An-Nawawi Pak minta, ya Allah, Allahumma amisni fi Palestina. Padahal mohon maaf, kata Umar bin Khattab, andaikan kau minta mati, mintalah di mana? Di Madinah. Bukan Imam An-Nawawi nggak baca hadisnya Umar, Pak. Tapi beliau lebih memilih di mana? Di Palestina. Kenapa? Setiap orang pasti minta ke Madinah, pasti berkumpul ke Madinah, tapi belum tentu tiap tahun orang-orang berangkat kemana? Ke Palestina, coba. Paham ya Bapak Ibu ya? Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fajratuhu ilallahi wa rasulih, maka nilai hijrahnya itu akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia peroleh, awi mur'atin yankihuha, atau perempuan yang hendak ia nikahi, fajratuhu ila ma hajar ilaihi, maka nilai hijrahnya, statusnya tergantung apa ia niat hijrahnya. Ini tentu asbabul wurud, hadis ini Bapak Ibu sudah sangat khatam ya. Ada seorang laki-laki Umru'ul Qais, ya, muhajir Umru'ul Qais, orang hijrah karena perempuan namanya Umru'ul Qais itu Pak, itu yang ingin ia nikahi. Kalau kau ingin menikahiku maka jemput aku di Madinah. Dikejar tuh Pak. Jadi hijrahnya karena dunia, hijrahnya karena wanita. Tapi lihat Pak Emir sebentar, kembali ke teks tadi.
Nah, coba lihat. Ini hebatnya Islam, Bapak Ibu. Ini hebatnya Nabi. Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrah karena dunia atau karena wanita, maka hijrahnya tergantung niat hijrahnya. Allah, Rasul tidak mengatakan fahijratuhu batilah. Orang yang hijrah karena dunia, orang yang hijrah karena ingin menikahi seorang wanita, itu hijrahnya batal. Tidak. Rasul tidak mengatakan demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Inilah kita harus membaca hadis yang lain. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innama mru'ul muslimina khawatimuhum. Sesungguhnya urusan setiap muslim adalah ujungnya, Pak. Bisa jadi di awal dia nggak ikhlas, di awal dia nggak khusyuk, Pak. Tunggu, Pak. Jangan dulu vonis dia. Bisa jadi dia ke masjid memang karena perempuan. Bisa jadi dia ke masjid karena ingin duit, Pak. Tetapi jangan vonis dia salah. Kenapa? Karena hati itu berbolak-balik, Bapak Ibu. Siapa tahu di tengah kehidupan, di akhir kehidupan dia menjadi ikhlas. Subhanallah. Itu sebabnya, kata Imam An-Nawawi, ada orang itu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, belum khusyuk dia. Ya, itu jangan vonis, sholatnya percuma, jangan. Siapa tahu dia dapat khusyuk ketika Fatihah. Kalaupun nggak dapat ketika ruku, kalaupun nggak dapat di rakaat kedua, bahkan kalaupun nggak dapat sebelum salam. Siapa tahu dapat khusyuknya sebelum salam. Ketika sebelum salam datang khusyuk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Subhanallah. Sampai salam nggak khusyuk. Makanya zikir pertama setelah salam apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Mohon maaf ya Allah, dari salam, dari takbir sampai salam nggak dapat khusyuk saya. Bukan setelah salam nggak khusyuk. Alhamdulillah. Bukan begitu tuh. Subhanallah. Nah, jadi dari hadis ini ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwa dalam Islam itu niat ini punya posisi yang sangat sentral, Bapak Ibu. Ya, niat ini itu dalam ibadah namanya niat. Dalam muamalah namanya akad. Niat itu, mohon maaf. Dalam akad nih, perempuan awalnya haram. Tapi setelah akad jadi halal. Itu namanya apa tuh Bapak Ibu? Akad nikah. Itu dalam akad. Jadi akad itu menjadikan yang haram jadi apa? Jadi halal. Subhanallah. Nah, sholat, subhanallah. Padahal sholat apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Harusnya yang tadinya susah jadi gampang. Kenapa? Kalau niatnya benar. Jadi belum terbuka nih Pak hijab kita. Kalau akad udah jelas. Subhanallah. Bisa jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita ini belanja ke pasar dan lain sebagainya. Nggak pakai akad yang benar. Itu mohon maaf. Makanan yang kita makan dari pasar enggak pakai akad. Ini yang menjadikan kita susah khusyuk, jadi daging dia. Subhanallah. Nah, keluarlah kaidah fikih dalam Islam. Fil muamalati aqdun wa fil ibadati niyatun. Dalam muamalah namanya akad, dalam ibadah namanya niat. Muamalah nggak pakai akad, jadi nggak kira-kira? Jadi nggak kira-kira? Nggak jadi. Subhanallah. Itu ngambil perempuan main tubruk aja nggak pakai akad, nggak jadi. Subhanallah. Begitupun sama kita main tubruk aja, Allahu Akbar. Niat nggak dipasang, akad nggak dipasang. Bagaimana mau khusyuk? Bagaimana mau mendapat mahligai keindahan dalam sholat? Subhanallah. Dan sholat itu berat. Mana buktinya? Wa innaha lakabiratun. Kan? Illa alal khasyi'in. 45 itu Al-Baqarah. Sholat itu berat. Karena itu yang benar akadnya. Ya. Nah, kalau dalam akad ada saksi. Akad saksinya berapa? Dalam perdata. Akad saksinya berapa dalam perdata? Perdata Islam. Bukan dua, Ustaz.
Hah? Dua. Dua. Begitupun niat. Niat itu akad dalam sholat. Ada saksi. Siapa saksinya? Rokib dan atid saksinya tuh Pak. Makanya ada hadis Nabi Pak. Setiap kali kita baca ayat per ayat dalam Al-Fatihah, Allah jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamadani abdi. Hambaku memuji aku. Ketika Allah ngomong gitu Pak, dicatat sama Rokib Pak. Ini benar berarti akadnya nih. Ini kalau kita tanya Pak, ke saksi kita dalam sholat Rokib atid, benar nggak nih akad kita nih Pak? Subhanallah. Kita bagaimana? Malaikatmu jadi saksi kita. Malaikat tuh paling nggak seneng rumah yang ada anjingnya. Di rumah kita banyak anjing, Pak. Allahu Akbar. Bisa dipahami nggak nih? Ya, itu tuh. Ini kaidah fikih nih. Fil mu'amalati aqdun wa fil ibadati niyatun. Ya, dalam muamalah ada akad, dalam ibadah ada niat. Jadi akad dan niat itu sama posisinya tuh, Pak. Ya, akad dalam muamalah ada saksi, begitupun niat dalam ibadah ada saksi. Siapa? Rokib atid, Pak. Makanya di situ ada ketentuan, syarat dan ketentuan berlaku itu dalam sholat tuh. Apa itu? Tumaknina, khusyuk tuh, Pak. Kalau dalam akad namanya apa? Ikhlas. Kalau dalam ibadah namanya apa? Khusyuk. Podo wae Pak, sama. Ini pelajaran pertama. Ya, dari hadis pertama bab tentang niat, yaitu apa? Pentingnya niat Pak dalam setiap urusan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu nggak pakai niat Pak. Makanya kita kerja nggak jadi ibadah, main bola nggak jadi ibadah, nonton nggak jadi ibadah. Ya, sebetulnya apapun kerjaan kita itu bisa jadi ibadah. Mana dalilnya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, kan umum betul tuh. Itu niatkan karena Allah. Ini ngaji kalau nggak pakai niat nggak jadi ibadah. Tapi urusan dunia pakai niat bisa jadi ibadah tuh. Subhanallah. Paham ya? Yang kedua, pelajaran dari hadis ini, ya, agar kita berhati ikhlas. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, jangan langsung kita vonis, kita ucapkan si X nggak ikhlas, si X salah. Jangan tentu. Ya, dalamnya hati kita nggak tahu. Siapa tahu nggak ikhlas dia hari ini, besok dia ikhlas. Ada orang, Pak, saya sedekah untuk masjid ini 100 sak semen Pak ya. Tulis Pak, namanya nama saya. Kita jangan, wah itu orang sombong betul, jangan begitu. Siapa tahu, mohon maaf, dia juga lagi belajar. Dia ingin memotivasi tetangganya, keluarganya tuh Pak. Bisa jadi dia nggak ikhlas, tapi besok-besok Pak. Ya Allah, ternyata saya belajar ikhlas, bagusnya memang nggak disebutkan nama saya ya Allah. Oh kan boleh ya Allah. Zakat saya, sedekah saya, infak saya sebelumnya yang nggak ikhlas beberapa tahun yang lalu, maafkan saya ya Allah, ikhlaskan ya Allah. Subhanallah. Ya, itu Pak hebatnya Islam tuh Pak. Begitu ya. Jadi ikhlas itu bukan hanya kita yang ikhlas ketika kita melakukan ibadah muamalah, tetapi kita pun berhati kita ikhlas Pak ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Bisa jadi mereka lagi belajar, bisa jadi mereka nggak tahu tuh Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya letih betul nih Pak Emir ya. Kalaupun ada pertanyaan 1 atau 2 aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak. Terima kasih Ustaz. Silakan Pak Emir jika ada pertanyaan. Silakan dari kawan-kawan yang ingin bertanya, langsung saja di unmute. Mungkin saya duluan Ustaz. Tadi mengenai ikhlas tadi. Seperti misalnya contohnya sedekah. Kalau kita sedekah katakanlah 5.000 perak, kita masih kan. Tapi begitu naik sedikit tadi 100.000 atau 500.000 udah mulai berat tuh, walaupun kita berikan tapi rasa berat di hati itu apakah
tidak ikhlas itu. Sedangkan yang tadi 5.000, 10.000 itu kita dengan mudahnya itu ikhlas. Apakah itu ukurannya, Ustaz? Salah satunya. Jadi ketika kita berat mengeluarkan sesuatu, alasannya dunia, berarti nggak ikhlas itu memang. Ya, yang harus kita tanamkan, Pak, itu mohon maaf. Ketika Al-Quran berbicara kepemilikan Allah, itu selalu ayatnya ayat tasbih, Pak. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Atau yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh makhluk Allah di langit dan di bumi bertasbih. Jadi adakah makhluk, adakah sesuatu yang bukan milik Allah di alam dunia ini? Pertanyaan saya, ada nggak yang bukan milik Allah? Nggak ada, semuanya bertasbih, mensucikan diri kepada Allah. Apa artinya? Kita ini suci, Pak. Suci itu kosong, artinya nggak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Nah, ketika kita meyakini apa yang ada pada diri kita milik kita, Pak, bukan milik Allah, itu sudah kena hubbud dunia tuh, Pak. Ya, udah kena hubbud dunia. Ya, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, ente orang kaya. Saya minta sepertiga harta Anda, dikasihin coba. Kalau kita ada orang datang begitu ya, Pak Arif. Pak Arif gaji sekian puluh juta. Saya minta separuhnya Pak Arif. Kata Pak Arif, siapa ente? Katanya. Ya, siapa ente? Subhanallah. Itu Abdurrahman bin Auf dikasihkan semuanya. Subhanallah. Apa kata fakir miskin yang minta tadi? Anda benar sahabat Nabi, katanya. Berarti Anda tidak pernah memiliki. Dikembalikan lagi tuh hartanya sepertiga. Bahkan apa yang dia punya, Pak, itu diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Mohon maaf. Makanya ketika doa yang kita bacakan, ketika ada saudara, tetangga, handai tolong kita yang meninggal, apa doanya? Inna lillahi. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan balik kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, kita betul, kita harus menjaga harta kita. Harus menjaga jiwa kita. Subhanallah. Tetapi kehilangan sesuatu itu tidak apes, tidak ambles. Kenapa? Karena ketika kita lahir pun kita nggak bawa apa-apa. Karena semuanya milik Allah. Ya, karena semuanya milik Allah. Jadi ketika kita sedekah 5.000, nyaman betul. Ketika kita sedekah 100.000, nyaman. 50.000 mulai nggak nyaman nih. Apalagi infak, Pak, iuran paksa tuh. Masing-masing anggota harus infak iuran paksa 100.000. Oh, subhanallah. Udah mulai nggak nyaman tuh. Subhanallah. Orang, Pak, walaupun nggak punya duit 100.000, tapi dipaksa 100.000. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa, ya Allah, coba kau kasih saya 100.000. Saya akan keluarkan, ya Allah. Saya pengen ngasih, ya Allah. Coba, Pak. Ya, bukan dia alibi nyumputin harta tuh, Pak. Enggak. Ya, kenapa Imam Junaid al-Baghdadi, Pak, Allah angkat kewaliannya tuh, Pak, tuh. Ya, dia ketemu orang-orang yang mau berbuat dosa, Pak, dari kalangan perempuan-perempuan di zamannya tuh ya. Sore-sore sudah mulai rame, Pak, warung remang-remang, Pak. Mereka datang dari rumah-rumah para petani. Junaid al-Baghdadi nangis, Pak. Ya Allah, coba kau beri saya rizki yang banyak. Aku akan berikan kepada mereka rizki sehingga tidak perlu menjual anak-anak perempuannya. Justru begitu tuh doanya tuh. Jangan protes, kok 100.000, kok 50.000, gede banget. Subhanallah. Enggak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Inna a'tayna kal kausar. Kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Anda, kepada kita semua. Allah enggak minta tuh segala yang Allah berikan kepada kita, ya, itu diminta oleh Allah semua kompensasinya, Pak. Enggak pakai apa namanya kalau taksi itu namanya? Untuk cara bayar menit per menitnya namanya apa tuh? Argo. Argo tuh Allah nggak minta argo tuh dari semua nikmatnya tuh. Subhanallah. Yang Allah minta apa dari semua nikmat kita? Cuma 2.
fasolli, salat, wanhar, berkurban. Salat berkurban, salat berkurban. Subhanallah. Begitu tuh ya, Pak Emir ya. Jadi ketika merasa berat, kalau alasannya dunia, itu otomatis nggak ikhlas. Tapi kalau beratnya karena dia menyuruh kepada, ya Allah, saya diminta 10.000, saya cuma punya 5.000, ya Allah. Maafkan ya Allah, saya cuma mengeluarkan 5.000, sisanya ya Allah, kau gantikan dariku ya Allah. Nah, begitu tuh, ngeluhnya nggak ke makhluk, apalagi protes, tapi ngeluhnya kepada Allah. Gitu Pak Emir ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir, yang ada yang mau tanya, mungkin satu lagi. Ini 12 hadis ini tentu kita tidak akan baca seluruhnya. Nanti saya pilih-pilih saja ya, yang bab ikhlas ini ya. Baik, Ustaz. Ya. Ya, kalau sekiranya memang belum ada, mungkin bisa disimpan untuk pertemuan berikutnya. Mungkin cukupkan untuk kali ini, Ustaz. Insya Allah, jazakallah khair Pak Emir, Bapak Ibu semua telah hadir. Mudah-mudahan duduk kita di sini mengkifarati dosa, meninggikan derajat, hingga pada saatnya nanti ya kita ketemu Allah dalam kondisi ikhlas, dalam kondisi bersih ya. Kita mudah-mudahan seperti Allah jumpakan kita di dunia ini, walaupun via Zoom, Allah jumpakan kita nanti di surganya, di Firdaus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi wa kafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Ustaz. Afwan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri, Pak. Terima kasih Pak Ibnu. Kalau kita jumpa lagi bulan depan di awal Februari, insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Makasih Bang Emir.